Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih anugerahkan kesehatan, kehidupan untuk setiap kita untuk boleh beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Di tengah pandemi ini kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Karena dialah juru selamat kita, dialah sumber kemenangan dan pertolongan kita. Mari kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami kembali beribadah ya Bapa. Layakan setiap kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau tetap berjalan bersama-Mu ya Tuhan, karena Engkau juru selamat kami, sumber pertolongan kami dan kemenangan kami. Lawatlah kami ya Bapa, datanglah di rumah kami masing-masing bila hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap merasakan lawatan dan hadirat-Mu. Kami siap diberkati dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Juru Selamatku. Kami mau tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kemenanganku
pengharapan kami dan penolong kami Tuhan. Tanpamu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di tengah situasi yang semakin hari semakin sulit, kami tetap percaya Engkau penolong kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari lebih sungguh lagi katakan, haleluya Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Bapa, di titik terendah hidup kami pun, dalam lembah kekelaman sekalipun, di tengah wabah sekalipun, di banyak himpitan sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pujian penyembahan ini menguatkan setiap kami ya Tuhan. Menguatkan setiap kami, memberi pengharapan dan kekuatan yang baru untuk menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan kami alami. Beracaralah dalam ibadah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu ada yang khawatir hari ini? Jika khawatir, sama saya juga khawatir ya. Khawatir sakit, khawatir keluarga kita seperti apa. Tapi firman Tuhan bilang kekhawatiran tidak menambah sehasta sekalipun dalam hidup kita, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, jangan kamu khawatir. Kami tidak khawatir Tuhan karena Engkau penolong kami. Engkau memelihara hidup kami, haleluya Yesus. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, haleluya. Bunga di padang Dia hiasi, ku tak khawatir. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Haleluya. Aku tidak khawatir, kita tidak khawatir karena Bapa kita memelihara. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita menaikkan syukur kita supaya imun kita naik dan menangkal semua sakit penyakit. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini. Kami mau bersyukur karena Engkau yang layak dipuja, layak dipuji dan ditinggikan Tuhan.
Tuhan, kiranya puji-pujian kita menyenangkan hati Tuhan dan tentunya memberi damai sejahtera pada setiap kita yang ada di rumah. Amin. Mari kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita mau ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau setia kepada Tuhan tanpa syarat apapun. Sekalipun kita tidak kaya raya, kita tetap setia. Sekalipun Tuhan izinkan kita sakit, kita tetap setia. Iman kita takkan goyah di tengah pandemi sekalipun. Iman kita tetap setia tanpa syarat, tanpa embel-embel apapun. Mari naikkan pujian ini. Kita tidak akan menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Kami mau tetap berserah Tuhan, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau tetap percaya, iman kami takkan goyah Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang
menyenangkan hati-Mu terlebih dahulu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya. Engkau juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah dan kuatkanlah setiap kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita, sehingga setiap hari kita boleh semakin bertumbuh, setiap minggu kita boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama menyimak dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya ke-31. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya ke-31. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua, dan mari Bapak Ibu yang terkasih boleh menyimak dengan baik kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan. Mari kita perhatikan ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita renungkan dan kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya ke-31. Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, yaitu di situasi dan kondisi pandemik yang semakin hari semakin menyulitkan dan membuat kita susah dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Banyak orang Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi dan kondisi saat ini banyak orang mengeluh, banyak orang mengeluh dan mempersalahkan sana sini. Banyak orang yang kurang bersyukur karena kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Banyak orang juga frustasi, banyak orang stres, banyak orang takut, banyak orang cemas karena kesulitan yang semakin hari semakin bertambah. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika mereka berusaha keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi kendala hambatan, yaitu laut Teberau yang ada di hadapan mereka. Kesulitan yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, selain laut Teberau yang ada di hadapan mereka, tapi juga ada orang Mesir di belakang mereka yang mengejar mereka, berusaha melenyapkan mereka karena mereka keluar dari tanah Mesir sebagai seorang budak yang kabur dari tempat mereka. Dan orang Mesir berusaha untuk menangkap bangsa Israel, bahkan juga membinasakan mereka karena pemberontakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melihat hari ini bagaimana kita akan melihat kuasa Allah, akan melihat Allah di setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Dan hari ini saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu tema pada pagi hari ini, melihat Allah di setiap kesulitan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu bahwa kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi bukan membuat kita frustasi, bukan membuat kita cemas, bukan kita mempersalahkan sana sini, tetapi justru kita akan melihat Allah di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Karena saya percaya di dalam kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di situ ada Allah yang bekerja bagi kita semua. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika mereka menghadapi laut teberau, ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir. Kesulitan itu mungkin membuat bangsa Israel waktu itu frustasi, membuat bangsa Israel pesimis, membuat bangsa Israel takut. Tapi Allah justru memakai kesulitan di hadapan mereka. Tujuannya adalah supaya umatnya melihat penyertaan Allah yang ajaib bagi mereka. Memang sebelumnya Allah sudah mengadakan mujizat. Allah sudah mengadakan mujizat demi mujizat di tanah Mesir, yaitu melalui tulah yang Tuhan adakan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, melalui kisah ini, melalui peristiwa ini, kita bisa melihat Allah hendak menyatakan secara langsung kepada umatnya bahwa Allah menyertai mereka. Allah hendak membuat umatnya melihat keberadaan Allah secara nyata melalui kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena selama bangsa Israel ada di Mesir sebagai seorang budak, mereka sulit melihat Allah, mereka sulit beribadah kepada Allah, mereka sulit bersekutu dengan Allah. Dan saat ini Allah hendak menyatakan dirinya kepada umatnya secara langsung melalui peristiwa yang mereka hadapi, yaitu kesulitan ketika mereka menghadapi laut teberau di hadapan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana Allah mau atau berkehendak menyatakan keberadaannya di setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kita harus melihat bahwa ada Allah di dalam setiap kesulitan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan demi kesulitan adalah alat Allah untuk menyatakan dirinya bagi umatnya. Dan kita harus melihat Bapak Ibu yang terkasih, seperti dalam peristiwa ini kita bisa melihat Musa sebagai seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa pun sebagai seorang pemimpin tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan daripada Allah. Sehingga Allah berseru, berkata kepada Musa supaya dikatakan di situ, supaya Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi. Jadi ini bukan karena kuasanya Musa, bukan karena hebatnya Musa, tapi karena ada Allah di dalam bangsa Israel, di dalam perjalanan bangsa Israel. Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan dirinya melalui kepemimpinan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya merindukan untuk kita boleh melihat kesulitan demi kesulitan sebagai alat Allah untuk menyatakan dirinya bagi kita semua. Saya merindukan Bapak Ibu yang terkasih, di dalam setiap kesulitan demi kesulitan kita bisa melihat Allah ada di tengah-tengahnya. Kita bisa melihat Allah ada di dalam diri kita, menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu mempersalahkan sana sini, tidak perlu kita frustasi dalam menghadapi setiap kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih, apa maksud Allah dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi? Di sini ada 3 hal yang kita akan pelajari dari setiap ayat demi ayat yang tadi kita sudah baca. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Bagaimana Allah punya maksud dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Pertama tadi saya katakan kesulitan yaitu laut teberau yang di hadapan mereka, dan juga kesulitan di belakang mereka yaitu orang Mesir yang sedang mengejar mereka. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama kita bisa mengetahui, kita bisa melihat Allah di tengah setiap kesulitan kita, yaitu kita perhatikan ayat 29, dikatakan di situ, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mau menyatakan dirinya, yaitu dengan memakai kesulitan yang Allah izinkan terjadi dalam diri kita untuk memperkuat umatnya.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama apa maksud Allah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi? Yaitu Allah berkehendak kesulitan Allah dapat pakai untuk memperkuat umatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah mau kesulitan demi kesulitan itu membuat kita semakin hari semakin terlatih, membuat kita semakin hari semakin kuat, bukan justru membuat kita semakin lemah. Ini harusnya kita sebagai orang percaya bisa melihat ada rencana Allah dalam setiap kesulitan. Ada ujian demi ujian yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Sehingga kita boleh tetap optimis menjalani kesulitan itu, dan kita boleh percaya bahwa Allah bisa memakai kesulitan itu untuk membuat kita semakin hari semakin kuat. Air laut diteberau yang tadinya menjadi penghalang bagi bangsa Israel, menjadi kesulitan yang besar bagi bangsa Israel ketika bangsa Israel berusaha lari dari pengejaran orang Mesir. Justru Allah pakai untuk menolong umatnya. Ini Bapak Ibu yang terkasih yang harus kita pahami, bahwa kesulitan Allah dapat pakai untuk menolong umatnya. Ya, kita bisa dikuatkan, kita bisa ditolong oleh Allah dengan kesulitan yang kita hadapi. Seperti yang tadi kita lihat di ayat 29 bagian keduanya, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Air laut teberau yang tadinya menjadi penghalang bagi bangsa Israel, sesuatu yang menyulitkan mereka untuk lari dari pengejaran orang Mesir, justru itu menjadi tembok bagi mereka supaya mereka bisa berjalan di tengah laut. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Air itu dijadikan tembok untuk melindungi umatnya sehingga umatnya dapat berjalan di tengah laut itu. Air itu dijadikan senjata juga untuk melenyapkan atau menghancurkan ancaman atau bahaya dari pengejaran orang Mesir. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan yang satu Allah pakai untuk menghancurkan kesulitan yang lain. Ini kita harus melihat dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan optimis bahwa kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi saat ini Allah akan pakai untuk menyelesaikan kesulitan demi kesulitan yang lain. Allah akan melatih kita dengan kesulitan yang satu supaya kita bisa menyelesaikan kesulitan yang lain. Ini Bapak Ibu yang terkasih yang harusnya kita lihat di dalam kehidupan kita secara rohani, melihat pekerjaan Allah, melihat Allah yang hadir di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita dapat lihat bahwa kesulitan bangsa Israel yang tadi saya katakan ada dua, yaitu laut teberau dan juga orang Mesir, tapi Allah justru memakai kesulitan yang satu, yaitu laut teberau, untuk melenyapkan, menghancurkan orang Mesir. Seperti kita bisa lihat di situ dikatakan ayat 28 Bapak Ibu yang terkasih, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Semua Allah lenyapkan. Pasukan-pasukan daripada Firaun Allah lenyapkan dengan laut teberau. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus bisa melihat kesulitan yang satu Allah pakai untuk kita boleh kuat menghadapi kesulitan yang lain. Jadi kesulitan yang satu akan membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan yang lain, sehingga kita bisa keluar dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Jadi Allah mau kesulitan Allah pakai untuk memperkuat atau menolong umatnya. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita juga dapat melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa setiap kesulitan yang dihadapi oleh umatnya, Allah hendak melatih umatnya supaya menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kokoh di dalam menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Memang Bapak Ibu yang terkasih, melalui kisah ini kita melihat seolah-olah bangsa Israel itu dimanjakan oleh Allah, yaitu hanya dengan berjalan di tengah laut teberau. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, setelah peristiwa ini kita bisa melihat bangsa Israel Allah latih, bangsa Israel Allah uji, yaitu Allah latih selama 40 tahun di padang gurun. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga bangsa Israel yang ada zaman sekarang ataupun yang kita lihat di dalam kisah dalam sejarah, bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, yaitu karena mereka sudah dilatih oleh Allah selama 40 tahun di padang gurun.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, latihan demi latihan yang bangsa Israel hadapi di padang gurun itu membuat mereka kuat dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Bahkan juga bangsa demi bangsa tidak berani menghadapi mereka karena mereka sudah dilatih oleh Allah. Jadi Allah bisa memakai kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi saat ini untuk memperkuat, memperkokoh kita untuk di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak tahu kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi saat ini akan semakin sulit, akan semakin besar, akan semakin luar biasa atau tidak. Saat ini dalam keadaan pandemik saat ini kita tidak bisa memprediksikan setahun ke depan atau 2 tahun ke depan pandemi ini akan berlalu, akan berkurang atau seperti apa. Kita sulit untuk memprediksikan. Kita bisa melihat dari tahun yang lalu bisa diprediksikan akan berkurang, akan diprediksikan bisa hilang. Tapi nyatanya sampai saat ini pandemi ini justru membuat kita semakin sulit. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah mau melalui kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi saat ini untuk membuat kita semakin kuat menghadapi kesulitan atau potensi ataupun ancaman dari kesulitan demi kesulitan yang lebih besar daripada kesulitan yang saat ini kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, Allah bisa memakai melalui kesulitan-kesulitan tersebut. Allah hendak menyatakan kepada umatnya bahwa Allah memiliki rencana di setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita harus percaya kesulitan yang satu, kesulitan yang lain, Allah punya rencana di semuanya itu. Allah mau umatnya melihat rencana Allah di setiap kesulitan yang dihadapinya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah Allah di setiap kesulitan yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kesulitan untuk pekerjaan, untuk usaha kita. Kita menghadapi kesulitan untuk pendidikan anak kita. Kita menghadapi kesulitan untuk keluarga kita. Kita menghadapi kesulitan untuk melakukan aktivitas yang satu dan juga aktivitas yang lain. Kita menghadapi kesulitan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Kita sudah beristirahat, kita sudah minum vitamin, kita juga sudah makan makanan yang bergizi. Tapi ada kalanya kita juga drop. Dan kita justru mungkin kita lemah, kita sulit menghadapi semuanya itu. Tetapi saya rindu Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat Allah di dalam setiap kesulitan itu semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama yang kita harus pahami bahwa rencana Allah, maksud Allah di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama, Allah mau kesulitan yang kita hadapi Allah pakai untuk memperkuat umatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita harus menyadari bahwa Allah memakai kesulitan itu untuk memperkuat kita, melatih kita dalam kita menghadapi ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang kita hadapi bersama dalam kehidupan ini. Saya merindukan kita sebagai umat yang percaya kepada Allah menjadi umat yang kuat dan kokoh di tengah kesulitan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua apalagi maksud Allah di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua yaitu Allah hendak menunjukkan kuasanya kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui kuasanya kita dikuatkan, melalui kuasanya kita dihibur, melalui kuasanya kita semakin yakin lagi kepada Tuhan untuk kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk kita justru semakin bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 30 Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 30 dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa Allah akan melenyapkan segala kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita selamat dari bahaya yang dapat menjadikan kita sesuatu yang khawatir, sesuatu yang cemas, sesuatu yang lemah karena kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Tapi kita bisa melihat kuasa Allah akan menghancurkan semuanya, sehingga kita bisa bebas, kita bisa selamat dari setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kita bisa lihat di sini, Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya yang satu dengan yang lain. Allah membebaskan bangsa Israel dari ancaman, dari bahaya pengejaran dari orang Mesir. Dan juga Allah menyelamatkan bangsa Israel juga dari halangan atau hadangan yang mereka hadapi, yaitu Laut Teberau. Kita bisa melihat Bapak yang terkasih, Allah hendak menyatakan kuasanya
kepada umatnya, yaitu kuasa keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Bukan cuma sekedar keselamatan secara jasmani, tapi keselamatan secara rohani. Hidup yang kekal yang Allah berikan bagi kita, itulah yang Allah hendak nyatakan dalam kehidupan kita. Kesulitan yang Allah izinkan terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, akan membuat umatnya sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, sehingga umatnya boleh terus mengandalkan dan berharap hanya pada kuasa Allah. Jadi melalui peristiwa ini kita bisa melihat bangsa Israel, dikatakan di situ, melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kehebatannya mereka, bukan dengan luar biasanya Musa memimpin mereka, tetapi karena ada kuasa Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Ada kuasa Allah yang menyertai Musa sebagai pemimpin dari mereka. Ada kuasa Allah yang dinyatakan, yaitu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel bisa melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, bangsa Israel melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Melalui kuasa Allah hendak menyatakan penyertaannya bagi umatnya, supaya umatnya boleh menyadari bahwa mereka hidup tidak sendiri. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dia akan terus menyertai kita, dan dengan kuasanya Allah hendak menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah selalu ada dalam setiap kesulitan mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya merindukan kita semua boleh melihat Allah di dalam setiap kesulitan kita. Saya merindukan kita boleh menyadari, kita boleh memahami, kita boleh melihat bahwa Allah selalu ada dalam setiap kesulitan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Allah tidak pernah membiarkan kita sebagai seorang yatim piatu tanpa orang tua yang terus membimbing, memelihara, merawat dan juga menjaga kita. Allah akan menjadi orang tua bagi kita. Allah akan menjadi pemimpin bagi kita. Allah akan menjadi pemelihara dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa Allah mengasihi kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita terus mengasihi Allah yang luar biasa yang menyatakan kuasanya bagi kita. Saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dia dikatakan di dalam firman-Nya, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi kesulitan tanpa penyertaan-Nya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, penyertaan Allah akan dinyatakan melalui kuasanya, melalui mujizatnya, melalui kuasanya yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, selain tadi yang pertama adalah Allah memakai kesulitan untuk memperkuat umatnya, dan yang kedua Allah hendak menunjukkan kuasanya kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam setiap kesulitan demi kesulitan ada rencana Allah, yaitu Allah ingin menyatakan kuasanya. Dan saya merindukan kita sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, saya merindukan kita boleh melihat kuasa Allah boleh bekerja dalam kehidupan kita. Saya merindukan kita bisa melihat kuasa Allah boleh bekerja di dalam pekerjaan usaha kita. Saya merindukan kita bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam keluarga kita. Saya merindukan kuasa Allah bisa bekerja di dalam pelayanan kita di gereja ini, bahkan juga di dalam tubuh kita untuk memperkuat, untuk menjaga kekuatan daya tahan tubuh kita. Kuasa Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, teruslah bersyukur di hadapan Tuhan karena kuasanya terus menyertai kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, yang ketiga, kita bisa melihat apa maksud dan tujuan Allah di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita perhatikan ayat 31 Bapak Ibu terkasih. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini sudah jelas, ya, sudah jelas apa maksud Tuhan memberikan atau mengizinkan kesulitan dihadapi oleh bangsa Israel. Di sini sudah jelas Allah mau membawa umatnya untuk takut dan percaya kepadanya.
Allah mau kita hanya takut kepada Allah. Allah mau kita boleh terus percaya kepadanya, bergantung kepadanya, berharap dan bersandar hanya kepadanya, bukan kepada kekuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan yang kita hadapi bukan membawa kita takut pada kesulitan tersebut. Banyak orang saat ini justru takut dengan situasi, dengan pandemik saat ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat akhir daripada kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, yaitu justru membawa umatnya takut kepada Allah yang membebaskan mereka dari kesulitan mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan demi kesulitan bukan ada untuk kita takutin, tapi justru membawa kita takut kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kalau kita melihat Allah yang besar ada di tengah-tengah kita, maka kita akan melihat kesulitan itu seperti kecil atau sesuatu yang kecil. Ketika kita melihat Allah yang besar ada di hadapan kita, maka kesulitan pun akan terlihat kecil dan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa melihat Allah yang besar, kesulitan itu akan terlihat kecil dan bukan lagi menjadi sesuatu yang kita perlu takutkan. Ya, tapi justru kita harus takut kepada Allah dan kita harus percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan bukan membuat kita khawatir dan semakin menjauh dari Allah, tapi justru membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin percaya kepada Allah. Kesulitan Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan membuat kita semakin jauh dari Allah, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita takut akan Tuhan dan membuat kita semakin percaya kepadanya, sehingga kita boleh bersandar, boleh berharap dan boleh datang kepada Allah, menyerukan dan juga menyampaikan setiap persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus melihat dengan sungguh-sungguh dari setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan yang Allah izinkan terjadi bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kesulitan demi kesulitan membuat kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan kita harus percaya bahwa percaya kepada Allah yang menyertai kita, yang akan terus melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan di ayat 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Bangsa Israel sudah begitu lama, bahkan selama di Mesir menjadi budak, mereka 400 tahun diperbudak di Mesir. Mereka tidak lagi melihat perbuatan Allah yang besar. Mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Mereka tidak lagi melihat mujizat Allah terjadi bagi mereka. Tetapi melalui peristiwa ini, mereka melihat di situ, dilihat orang Mesir itu betapa besarnya perbuatan Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dari setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, Allah ingin menyatakan kuasanya, Allah ingin menyatakan dirinya supaya bangsanya, supaya umatnya boleh takut dan percaya kepadanya. Percaya kepada Allah yang menyertai kita dan yang terus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah mau melalui kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, itu membuat kita melihat Allah dengan takut dan dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Yang pertama, takut yaitu membuat kita terus bergantung kepadanya, membuat kita terus berharap hanya kepadanya. Takut di sini bukan membuat kita jadi takut kepada Allah sehingga membuat kita segan atau membuat kita tidak mau berjumpa dengan Allah. Takut di sini dalam artian disandingkan dengan kata iman, di situ dengan percaya, di sini disandingkan yaitu takutlah, percayalah kepada Tuhan. Disandingkan artinya takut di sini adalah kita menaruh rasa hormat, rasa pengagungan yang tinggi, rasa sembah yang tinggi kepada Allah sebagai Allah yang mengadakan kuasa, mengadakan mujizat, mengadakan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita terus bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Mari Bapak yang terkasih, takut dan percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah mau membuat umatnya, membuat kita
Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di berbagai kesulitan yang kita hadapi, Allah mau membuat kita fokus hanya kepada Allah, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Allah mau membuat kita fokus mempercayai Allah dan takut hanya kepada Allah, bukan pada kesulitan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sudah jelas sekali kita bisa melihat di poin yang ketiga ini, bahwa kesulitan yang Allah izinkan terjadi, Allah punya rencana, Allah punya maksud, yaitu untuk membuat kita semakin takut dan semakin percaya kepadanya. Untuk itu mari Bapak yang terkasih, takut dan percayalah kepada Allah yang menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar melalui peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, bagaimana mereka menghadapi kesulitan dari pengejaran dari bangsa Mesir, daripada orang Mesir. Mereka menghadapi kesulitan laut Teberau. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar untuk melihat Allah di setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Allah hendak memakai kesulitan yang kita hadapi untuk melatih dan memperkuat kita. Kita harus percaya bahwa Allah sedang memperkuat kita, Allah sedang melatih kita supaya kita menjadi bangsa yang kuat. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, Allah hendak menyatakan kuasanya dalam setiap kesulitan itu. Allah mau kita menikmati kuasa Allah, Allah mau kita menikmati mujizat Allah di dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, bersyukurlah di dalam kita menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Yang terakhir Bapak Ibu terkasih, Allah hendak membuat umatnya semakin takut dan percaya kepadanya. Di dalam situasi kondisi saat ini, jangan membuat kita menjadi lemah iman. Jangan membuat kita menjadi cemas dan khawatir sehingga kita iman kita tidak bertumbuh. Tetapi di dalam situasi kondisi saat ini, kesulitan apapun yang kita hadapi, justru membuat kita semakin takut dan semakin percaya kepada Allah. Membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin bergantung kepada Allah, dan terlebih-lebih kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang terus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah renungkan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayat 31. Kita bisa melihat ada 3 hal bahwa Allah hendak memakai kesulitan untuk memperkuat kita, Allah hendak menyatakan kuasanya, dan yang terakhir Allah hendak membuat umatnya menjadi takut dan percaya hanya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita dalam kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan kita juga akan bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi hari ini kita sudah dengarkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ya Tuhan. Kami bisa melihat bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh bekerja ya Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel. Kami bisa melihat Allah di dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kami percaya ya Tuhan, ada rencana-Mu, ada rancangan-Mu ya Tuhan dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi. Kiranya ya Tuhan, kesulitan ini bukan membuat kami semakin jauh dari Engkau ya Tuhan, tapi justru membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Kesulitan yang kami hadapi membuat kami boleh melihat kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, dan kami boleh melihat bahwa kesulitan demi kesulitan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk membuat kami semakin hari semakin kuat. Kiranya ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada pagi hari ini, membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan.
di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kelemahan fisik ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguatkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan, memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan, boleh terus kuat ya Tuhan di dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, umat-Mu yang menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam ekonomi, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari setiap kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Kiranya juga Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan, memberkati pekerjaan, usaha mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya umat-Mu boleh semakin hari semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh majelis, pengurus, para pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperkuat kami, memperkokoh kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini, kami boleh terus bersatu hati ya Tuhan, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di dalam setiap pelayanan kami di tempat ini. Kesulitan apapun yang kami hadapi ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan, keluarga, usaha, dan apapun yang kami kerjakan. Kiranya semuanya boleh berkenan di hati-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk pelayanan hamba-Mu, untuk pekerjaan, bahkan untuk keluarganya ya Tuhan, istri, anak-anak, menantu, cucunya Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang dibimbing oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sinode GPI ya Tuhan, gereja-gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di kota, di desa, di pelosok, di daerah ya Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati jemaat Tuhan yang dilayani. Semuanya kiranya boleh melihat Allah di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan presiden kami, wakil presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya sampai RT KRW ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong pemimpin kami ini ya Tuhan, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka, memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, dimanapun berada. Kiranya kami boleh kuat Tuhan menghadapi kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita damai sejahtera bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ya Tuhan, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan boleh terus mendengar doa kami dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri doa-doa kami ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh terus menyertai kami dan juga melindungi, memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya semua yang kami sampaikan pada pagi hari ini boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita hampir selesai. Mari kita naikkan pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita. Mari kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati untuk sepanjang minggu yang akan kami lalui. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah beribadah dan merasakan hadirat lawatan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.